satapak ngajuk-juk ka hiji lembur teu karasa capena sabab aya nu diteang. Hujan angin dordar gelap kaya pisang keningan sanajan awak rancucu teu paduli ka jeung teuing. Fajar cenah asa nepi ka tempat anu dituju kalongok mawar bodas kembang nu jadi impian sugan teu moal gagal kembang geus aya nu boga ini teh asa horeang jempang ge asa ngayang teu kasawang tiang galna teu kapikir kita dina anjeun kula nyeri hate lantaran tacan pasini neangan pipa nyakiteun neangan pipa nyakiteun teu kasawang tiang galna teu kapikir tita dina anjeun kula nyeri hate lantaran tacan pasini neangan pipa nyakiteun neangan pipa nyakiteun. Halo, selamat pagi anak-anak. Salam sehat, salam olahraga. Sebelum memulai pelajaran ini, biasakanlah kalian olahraga kecil, misalnya sepedaan, lari di tempat, supaya tetap ada gerakan. Supaya dalam masa pandemi ini, kalian selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan. Kita akan mulai, oke? Atau worksheet, silahkan perhatikan. Pengertian kertas kerja adalah suatu formulir yang terdiri atas kolom-kolom atau lajur-lajur untuk menghimpun data-data penggolongan akun buku besar serta mempermudah dalam penyusunan laporan keuangan. Lalu kertas kerja dalam siklus akuntansi termasuk tahap pengingisan. Pada saat kalian di kelas 8, kertas kerja ini sudah kalian pelajari ya. Lalu di kelas 9 ini yang akan kalian kerjakan adalah kertas kerja yang sudah ada pembetulannya atau sudah ada ayat jurnal penyesuaiannya. Perusahaan baik skala kecil hingga besar dimungkinkan untuk membuat kertas kerja. Kegunaan kertas kerja ini untuk mempermudah membuat laporan keuangan karena salah satu dari fungsinya maka isi kertas kerja terdiri dari neraca saldo, ayat jurnal penyesuaian, neraca saldo disesuaikan, ikhtisar laba rugi, dan neraca. Semakin besar perusahaan, maka kertas kerja yang digunakan semakin lengkap pula. Lalu fungsi kertas kerja, pertama alat bantu untuk mempermudah dalam penyusunan laporan keuangan. Lalu kedua, mempermudah koreksi kesalahan yang mungkin terjadi dalam membuat jurnal penyesuaian. Kalian sudah membuat ayat jurnal penyesuaian, itulah yang nanti kalian akan perbaiki di situ. Yang ketiga, mengetahui laba rugi perusahaan pada akhir periode akuntansi. Lalu nanti ada laporan laba rugi ya. Pada saat pelaporan ada laporan perubahan modal, laporan laba rugi dan neraca skontro maupun stapel. Terakhir nanti setelah kalian menyelesaikan kertas kerja, kalian akan membuat data untuk menyusun jurnal penutup. Ya. Oke, lalu yang C, bentuk kertas kerja. Bentuk 6 kolom, ini kalian sudah cukup memahami, kalian di kelas 8 kemarin. Ya. Lalu yang kedua bentuk 8 kolom.
inilah yang nanti kalian akan mulai kerjakan di kelas 9 ini. Ada tambahnya untuk 8 kolom ini pada ayat jurnal penyesuaian. Nanti kalian akan masukkan ya. Oke, lalu yang ketiga bentuk 10 kolom. Nomor akun, nama akun ini sama dengan yang bentuk 8 kolom yang neraca saldo debit dan kredit. Lalu ada tambahnya di neraca saldo disesuaikan ya. Setelah ada AJB, ada neraca saldo disesuaikan, itu tambahnya. Karena maka bentuknya disebut jadi 10 kolom. Lalu yang keempat 12 kolom. Setelah 10 kolom kalian tahu kolomnya, ini ada tambahan lagi kolomnya modal. Nah, oke. Keterangannya, sumber pencatatan neraca saldo adalah saldo-saldo yang berasal dari buku besar. Kalian di kelas 8 sudah mempelajarinya dan kalian cukup memahami. Kedua, sedangkan ayat jurnal penyesuaian merupakan koreksi antara data-data pembukuan dengan keadaan fisik di perusahaan, keadaan yang sebenarnya ya. Oke. Lalu nomor 3, neraca saldo disesuaikan merupakan hasil penggabungan atau kombinasi dari neraca saldo dengan ayat jurnal penyesuaian. Ya, nanti kita lihat di neraca saldonya dan di AJB-nya. Yang A, bila posisi neraca saldo AJB sama, ya, debit dan debit atau kredit dan kredit, maka ditambahkan. B, bila posisi neraca saldo dan AJB berbeda, debit dan kredit atau kredit dan debit, maka dicari selisihnya. Selisih nanti kalian akan masukkan ke debit atau kreditnya sesuai dengan jumlah selisih itu. 4, kolom ikhtisar laba rugi diisi dengan memindahkan golongan akun pendapatan dan beban yang ada pada kolom neraca saldo disesuaikan. Lalu jumlahnya dan cari selisihnya untuk menentukan rugi dan laba. Ya, kalian bisa menentukan laba dan rugi. Laba kalau pendapatan lebih besar daripada beban, rugi kalau pendapatan lebih kecil daripada beban itu ya. Oke. 5, kolom neraca diisi dengan akun real, lalu jumlahnya dan cari selisihnya, dan hasil selisihnya tersebut harus sama dengan selisih dalam kolom laba rugi. Tahap-tahap pembuatan kertas kerja. Ini sama ya, hampir sama dengan di kelas 8, cuma bedanya sekarang memang ada AJB-nya. Yang pertama, mempersiapkan neraca saldo yang datanya diambil dari saldo-saldo buku besar. Menentukan bahwa setiap buku besar pembantu telah cocok dengan akun pengendalinya. Lalu ketiga, akun-akun yang ada diperiksa guna menentukan mana akun yang memerlukan penyesuaian. Kalian kemarin bab pertama sudah dipelajari. Yang keempat, menyelesaikan ayat jurnal penyesuaian, kemudian dimasukkan ke kolom ayat jurnal penyesuaian yang telah tersedia di kertas kerja. 5, membandingkan jumlah-jumlah dari masing-masing akun yang ada di neraca saldo dengan jumlah yang ada di kolom AJB. Selisihnya disimpan di neraca saldo disesuaikan. 6, memindahkan akun nominal ke kolom laba rugi dan memindahkan akun real ke neraca. Ini juga tergantung debit dan kreditnya ya. 7, menjumlahkan lajur laba rugi dan menjumlahkan lajur neraca. Selisih laba rugi dipindahkan ke kolom neraca. Bila selisih dari laba atau rugi sudah dimasukkan neraca, maka jumlah neraca akan seimbang. Ini penjelasan dari Bapak langkah-langkah dalam membuat kertas kerja. Ini penjelasan dari Bapak tentang bab 2 tentang kertas kerja, lalu langkah-langkahnya. Sekarang kita akan praktek ya. Praktek membuat kertas kerja baik 8 dan 10 kolom. Silahkan perhatikan. Ada 2 soal untuk membuat kertas kerja baik 8 dan 10 kolom. Di sini ada penjahit JPMT ya. Lalu keterangan yang diperoleh pada akhir periode ini sudah Bapak cantumkan.
Lalu yang kedua adalah bengkel wet paru. Ya. Buatlah kertas kerja 8 dan 10 kolom. Untuk bab pertama kemarin, kalian sudah mempelajari untuk pembuatan AJP. Maka untuk kali ini AJP langsung Bapak buat ya, buat supaya kalian langsung bisa melihat untuk cara memasukkannya ke kertas kerja 8 kolom. Oke, untuk yang pertama penjahit JPMT dulu. Soal pertama Bapak masukkan ke JPMT yang kertas kerja 8 kolom. Ini Bapak sudah buatkan. AJP-nya Bapak sudah buatkan ya. Lalu kalian menentukan bagaimana cara memasukkannya. Judul jangan lupa ya, setiap kalian membuat transaksi ya. Lalu dari AJP ini kita lihat untuk neraca saldo ini menjadi soal ya. Kalian sudah membuat neraca saldo sesuai dengan yang ada di soal di sini. Soal di sini ya, neraca saldonya. Maka kalian langsung masukkan aja ini ya, baik debit dan kreditnya kalian masukkan. Ya, Bapak sudah langsung buatkan. Ya, biar kalian tahu ini menjadi neraca saldo yang biasa kalian buat. Setelah ini, tapi yang pasti kalian harus tahu kolom-kolomnya ini untuk kertas kerja 8 kolom ya. Neraca saldo, nomor akun, nama akun, neraca saldo debit kredit, AJP atau ayat jurnal penyesuaian, lalu ikhtisar laba rugi debit kredit dan neraca ya. Oke. Lalu setelah itu, setelah ini AJP udah jadi, kalian masukkan satu persatu ke kertas kerja 8 kolom. Ini sudah selesai neraca saldonya. Urut saja dari atas, ya. Urut saja dari atas terus ke bawah. Kita lihat A. A beban sewa dibayar di muka. Langkah pertama kalian lihat dulu, di sini ada beban sewa enggak? Ya, di neraca saldo. Kalau tidak ada beban sewa, maka kalian tuliskan di sini. Ya. Beban sewa. Kode akunnya tinggal mengurutkan dari atas ya, tinggal urutkan. Posisinya di mana? Di debit. Mengisinya di sini, ya, di sini, jangan di sini, ini kosong ini. Di sini nih. Ya. Lalu yang kreditnya sewa dibayar di muka, dilihat lagi di neraca saldo. Ada nggak sewa dibayar di muka? Oh ada ini, berarti tinggal mengisikan di sini. Sebelah AJP ya, di AJP ini kan persis dengan AJP ini ya, AJP yang ada di sini. Di kertas kerja kalian tinggal memasukkan AJP di sini. Sewa dibayar di muka ada di sini, kalian masukkan di sebelah kredit. Maaf yang sebelah kredit ini ya. Sebelah kredit. Nah, ya, sudah ketemu untuk dua debit dan kreditnya, ya. Lalu yang B ini beban perlengkapan. Baca lagi di neraca saldo, di nama akun neraca saldo. Ada enggak beban perlengkapan? Oh, tidak ada, berarti kalian buat lagi di sini. Ya, tulis lagi di sini. Ya. Ini kode akunnya tinggal mengurutkan 515. Terus berapa? Di sebelah debit, berarti ditulis di sebelah AJP, ini kan namanya AJP ini ya. Maka AJP-nya tulis di sini, jangan di sini, jangan di sini. Ya, di sebelah debit. Ini, ya. Untuk perlengkapannya, berarti perlengkapan dilihat lagi, perlengkapan sudah ada di sini, udah berarti tinggal mengisikan di sini. Ini ya. Jadi ada debit dan kreditnya, perlengkapannya di sini. Oke, untuk yang C, beban penyusutan peralatan AKP peralatan. Baca lagi di sini, beban penyusutan ada enggak? Oh, tidak ada, berarti kalian
harus buat di sini. Ya. Di sebelah debit sama dengan yang di atas, ya. Lalu AKP peralatan, baca lagi di sini, lihat lagi, nggak ada berarti kalian harus buat. Ditulis di sini. Ya. AKP peralatan kode 122, tinggal mengurutkan dari peralatan ini. Di sini kan 121, kalian tinggal mengurutkan 122. Di sebelah kredit ya, berarti posisinya di sini. Ya, posisinya di sini. Oke. Lalu yang D, piutang usaha pendapatan jasa. Baca lagi di sini. Piutang ada di sini. Berarti kalian nggak usah nulis. Kalau sudah ada nggak usah ditulis lagi. Ya. Lalu pendapatan jasa ada di sini. Oh, udah pendapatan ya, Bapak ini pendapatan jasa sama. Berarti kalian nggak usah ditulis di sini. Tinggal memasukkan saja piutang usaha 1.250 di sebelah debit. Berarti di sini kalian menulisnya. Ya, oke. Lalu pendapatan jasa di sebelah kredit, berarti pendapatan jasa sebelah kredit. Ini. Itu untuk piutang pendapatan jasa, ya. Lalu yang E, iklan dibayar di muka. Iklan dibayar di muka dibaca lagi. Tidak ada di sini, berarti kalian harus buat sini. Ditulis di bawahnya. Ya. Kode akun 115 tinggal mengurutkan dari sini. Ya. Lalu yang PD-nya beban iklan. Beban iklan sudah ada, oke ada di sini. Kalian nggak usah tulis. Berapa? 500.000. Ya, di sini tulis di sebelah sini. Di ACP 500.000. Lalu beban iklannya 500.000 di sebelah kredit. Ini ya, langkah ini dulu. Jumlahkan di sini ya. Jumlahkan harus sama. Kalau tidak sama berarti salah memasukkan. Oke. Ini untuk ACP-nya persis dengan yang kalian buat. Ya. Lalu jumlahkan di sini pasti kosong di sini ya, jangan diisi lagi. Enggak ada di sini. Oke. Langkah selanjutnya seperti pada saat kalian membuat kertas kerja 6 kolom, akun nominal, yang nominal ya, ini nominal, tapi di sini campur nanti nominal dan realnya ya. Pindahkan ke ikhtisar laba rugi, akun realnya pindahkan ke neraca. Ya. Oke, kita lihat. Dari kas ini akun real, maka pindahkan di sini. Ada di neraca sebelah debit. Ya, neraca sebelah debit. Oke. Lalu perlengkapan di neraca saldo debit 7.500.000, AJP-nya 2.500.000 karena terpakai ini ya, berarti selisih sesuai dengan yang ada Bapak jelaskan tadi ya. Ini dikurangi karena ini debit, ini kredit, berarti cari selisihnya atau dikurangi. Kurangi berarti 5.000. Kenapa di debit? Karena debitnya lebih besar ya. Ini dikurangi, ini hasilnya di debit. Ya, oke. Lalu piutang usaha di neraca saldo 10.500.000, lalu di AJP-nya 1.250.000. Posisinya di sebelah debit. Ini juga AJP debit, berarti ditambahkan. Kalian tambahkan di sini, masukkan ke neraca karena juga akun real. Ya, sebelah 750. Oke. Untuk sewa dibayar di muka 1.650.000 di debit, kreditnya 1.000, berarti cari selisihnya. Ya, cari besar yang mana? Besar yang debit. Oke, masukkan di sini. Karena di neraca ini merupakan akun real. Ya. Peralatan tidak ada perubahan, berarti kalian tinggal memasukkan di sini, nggak usah diperhitungkan lagi. Ya. Lalu ini
utang dan modal ini juga tidak ada CP-nya, memang tidak ada CP, langsung kalian masukkan sesuai dengan debit dan kreditnya. Ini kebetulan untuk utang dan modal itu sebelah kredit, drive ada di sebelah debit. Oke, ini untuk akun real ya, pasti pindah di sini. Lalu untuk yang pendapatan sampai di sini, maka pindahkan ke ikhtisar laba rugi. Karena apa? Karena akun nominal. Ya, kita lihat untuk pendapatan 10 juta di kredit, lalu di AJP-nya di kredit 1.250. Karena kredit dan kredit maka ditambahkan, posisinya ditambahkan ditulis di sebelah kredit di ikhtisar laba rugi. Kenapa di sini tidak di sini? Karena ini akun nominal ya. Karena bukan akun real. Kalau di sini kan akun real ya. Oke, lalu beban gaji. Karena nggak ada AJP-nya maka sesuai dengan yang ada di neraca saldo. Ya. Oke. Lalu untuk beban listrik sama. Beban iklan, kalian perhatikan beban iklan 750.000 ini di debit, di kreditnya 500.000, maka memang harus cari selisihnya, besar debitnya ya 750 dikurang 500, cari selisihnya, posisinya ada di sini karena masih besar debitnya dan masih merupakan akun nominal ya. Di sini jangan dijumlahkan dulu ya, jumlahnya hanya di sini aja, jumlah untuk neraca saldo. Tapi yang untuk ini kan masih ada perhitungan di sini ya, masih diperhitungkan di sini. Ini tinggal memindahkan saja. Yang akun nominal pindahkan ke sini. Ini beban sewa, beban perlengkapan, beban usaha peralatan itu akun nominal. Pindahkan ke sini, persis. Ya, ini ya. Pindahkan karena akun nominal ya, beban sewa itu akun nominal. Lalu untuk AKP peralatan 300.000 itu bukan akun nominal, ini merupakan akun real, maka pindahkan ke neraca. Posisinya di mana? Di AJP kredit ya, pindahkan di sini. Di sini ya. Lalu iklan dibayar di muka merupakan akun real 500.000, pindahkan ke neraca. Sebelah mana? Sebelah debit. Ini ya. Perhitungannya seperti itu ya. Lalu terakhir kalian harus jumlahkan ini dulu, jumlahkan. Lalu ini dijumlahkan. Ya. Ini dijumlahkan yang sesuai aja ya. Ya, sesuai bukan berarti harus sama, yang pasti harus sama itu neraca saldo, AJP, tapi ini kan nanti kalian harus mencari laba dan ruginya. Ya. Sama pada saat kalian membuat kertas kerja 6 kolom. Persis cara menghitungnya untuk mencari laba dan rugi. Kita lihat sebagai patokannya ini. Di sebelah debit ini berisi akun-akun nominal ya, beban-beban itu ada di sini. Di sebelah kredit berisi akun nominal pendapatan ya. Kalau pendapatan satu aja, kalau dua kalian tulis dua. Oke. Lalu setelah itu kita lihat besar mana antara beban dan pendapatan. Ini beban 9.950.000, pendapatan 11.250.000. Karena pendapatan lebih besar daripada beban, maka perusahaan itu laba ya. Kalian menulis labanya persis pada saat kalian membuat kertas kerja 6 kolom di sini ya. Otomatis di neraca ya, pada saat kalian membuat kertas kerja 6 kolom. Di sebelah debit ini kurangi di sini, ini pasti sama, jumlahnya pasti sama dengan ini. Ya. Terakhir kalian jumlahkan. Nah, ya. Harus sama ini. Harus sama ya. Ini sama, ini sama. Terakhir kalian tulis laba. Ya.
Oke, ini untuk posisi kertas kerja 8 kolom untuk penjahit PMT yang laba ya, Bapak tuliskan di sini. Perhitungan ini seperti ini. Oke, kita akan pindah ya atau soal yang kedua untuk Wetwaru ya. Cara mungkin sama seperti ini. Oke, perhatikan lagi. Bapak akan jelaskan sekali lagi ya. Wetwaru sekali lagi ini dari soal ini ya. Lalu di AJP-nya Bapak udah langsung buat AJP-nya. Ya, ini Bapak langsung buatkan AJP-nya di sini. Kalau kalian harus mengerjakan ini berarti tinggal memasukkannya ke kertas kerja 8 kolom. Perhatikan. Ini sudah Bapak anggap kalian sudah memahami, nggak perlu kita bahas lagi mana akun real maupun akun nominal, mana yang bersaldo normal debit, yang bersaldo normal kredit, kalian udah hafal. Langkah selanjutnya sama, ya, memasukkan di AJP ini ke AJP ini ya, memasukkan AJP ini, ya, ke AJP yang sebelah sini. Di kertas kerja kita lihat ya. Untuk yang A, beban iklan dibayar di muka ya. Kita lihat beban iklan di sini ada enggak di neraca saldo? Kalau tidak ada kalian tulis lagi di sini ya. Beban iklan. Ya, berapa di sebelah debit 500. Kalian tulis di sini. Ya, sesuai dengan AJP ya. 500.000. Lalu yang kreditnya iklan dibayar di muka. Dilihat lagi di sini. Oh, ada iklan dibayar di muka. Kalian jangan tulis lagi kalau udah ada. Iklan dibayar di muka, di sini kalian tulis sebelah kredit 500.000. Ya. Oke. Yang B, beban penghapusan piutang usaha. Beban penghapusan piutang ada enggak? Kalau tidak ada kalian tulis. Ini 2.500.000. Ya. Sesuai dengan yang ada di AJP. Lalu piutang usaha ada di sini. Tulis 500.000. Ya. Kode akun ini beban iklannya 514, ini 515 ya. Oke. Lalu yang C, beban penyusutan kendaraan. Ini beban penyusutan kendaraan tidak ada, lalu AKP kendaraan tidak ada, maka kalian tulis dua-duanya, urutkan saja sesuai urutan ya. 516 kodenya ya, kode akunnya ya. Lalu AKP kendaraan 122, tinggal mengurutkan dari sini. Jumlahnya berapa? Yang sebelah debit sama dengan sini ya, 150 sebelah debit, 150 sebelah kreditnya untuk AKP 150 ya. Lalu yang D, beban gaji utang gaji. Lihat, beban gajinya udah ada, tinggal menuliskan, ketik di sini. Lalu utang gajinya jangan digabung dengan utang usaha kalau utang gaji ya, jangan digabung dengan utang usaha. Karena jangka panjang dan jangka pendek, kalian harus ketik di sini. Ya, kode akun 212. Karena di sini udah 211, udah tinggal urutkan saja ya. Jumlahnya berapa utang gaji? 250.000. Ya. Ya. Ini untuk AJP yang sesuai dengan ini, kalian tinggal memasukkan saja di sini. Beban asuransinya tadi di sebelah kredit, ini
kalian juga harus isi, jangan sampai tertinggal nanti penjumlahannya tidak sama. Ya. Asuransi di muka. Oh, ini masih satu lagi ya. Untuk yang E, asuransi di muka karena tidak ada, ditulis di sini. Ya, lalu untuk beban asuransi sudah ada, kalian tinggal tuliskan di sini. Ya, ini untuk AJP-nya kalian harus jumlahkan, pasti sama dengan ini ya, jumlah itu pasti sama dengan ini. Ya, oke, jumlah ini sama. Lalu langkah selanjutnya adalah menentukan sama dengan yang tadi, yang di soal yang satu tadi, ini soal yang kedua. Pertama langsung kalian masukkan mana yang akun real, dimasukkan ke neraca, akun nominal ke laba rugi. Kita lihat kas dan perlengkapan, kebetulan AJP-nya tidak ada, tinggal masukkan aja di sini di neraca sebelah debit sesuai dengan saldo normalnya. Lalu kita lihat piutang usaha sebelah debit 35.500 di neraca saldo, di AJP-nya 2.500.000, berarti cari selisihnya karena dihapuskan di sini, tetap saldonya ada di sebelah debit. Ya, maka hasilnya 35.500.000 dikurangi 1.500.000, hasilnya ini ya 33 juta. Iklan di bar di muka 1 juta, lalu di sebelah kredit 500, maka posisinya dipindahkan di sebelah debit karena besar debitnya. Ya, oke. Lalu kendaraan tidak ada tidak ada AJP-nya. Ini juga sampai prep ini enggak ada masalah ya. Berarti tinggal memindahkan saja. Ya, sama persis kalian membuat kertas kerja 6 kolom. Ini sampai prep, jangan lupa. Setelah itu, ini akun real, kalian harus ingat dari pendapatan sampai beban di sini itu akun nominal, maka pindahkannya di kolom ikhtisar laba rugi. Untuk pendapatan di sebelah kredit, ya. Lalu beban gaji, kalian lihat, perhatikan untuk yang beban gaji debit 3.750.000, lalu di AJP 250.000, berarti harus ditambahkan karena debit dan debit, berarti kalian harus menambahkan ya 4 juta. Lalu kalau beban listrik tidak ada AJP-nya, berarti tinggal memindahkan saja. Lalu beban asuransi, perhatikan, ini 2 juta di sebelah debit, di AJP-nya kredit, karena debit dan kredit berarti harus cari selisihnya. Kalau debit dan debit ditambahkan, kredit dan kredit ditambahkan, kalau debit atau kredit dulu atau debit, berarti harus cari selisihnya. Ini dikurangi, hasilnya 1.250.000 ya. Jangan dijumlahkan di sini, kalian harus teruskan sampai selesai. Ya, kita lihat. Kalian harus lebih hati-hati di sini akun real dan akun nominalnya, ya. Karena kalau akun real pindahkan ke neraca, akun nominal pindahkan ke ikhtisar laba rugi. Kita lihat beban iklan itu akun nominal, maka pindahkan ke sini semua, tiga-tiganya, ya, karena akun nominal, ya. Lalu AKP kendaraan itu akun real, berarti pindahkan ke neraca. Sebelah mana? Kalau di AJP-nya sebelah kredit, berarti ini juga harus sebelah kredit. Utang gaji, karena akun real sebelah kredit, pindahkan ke sini sebelah kredit. Ya. Lalu asuransi di bar di muka itu akun real, berarti dipindahkan ke neraca. Sebelah mana? Di AJP sebelah debit, maka di neracanya juga sebelah debit. Ya. Oke, terakhir kalian jumlahkan dulu di sini. Nah, kita lihat. Ini harus sama yang di sini. Ini harus sama ini. Maka kalau di sini Bapak jelaskan tadi, ya. Kita lihat jumlah seluruh beban itu 9.550.000.
Jumlah keseluruhan pendapatan 9 juta. Maka karena beban lebih besar daripada pendapatan, perusahaan itu rugi. Kalau rugi, maka kalian cari selisihnya, saldo ruginya masukkan di sini. Ya. Caranya bagaimana? Jumlah beban dikurangi jumlah pendapatan, hasilnya 550. Kalau di neraca tinggal dibalik di sini ya. Sama dengan kalian membuat kertas kerja 6 kolom, ini sebelah debit kurangi sebelah kredit kurangi sebelah debit, maaf. Sejumlah 550 saldonya. Ya. Ini kalian tulis jumlahnya ya. Ya, ini harus sama dulu karena ada saldo ruginya di sini. Ya. Ini terakhir kalian tulis rugi. Ya, gitu. Ini untuk kertas kerja 8 kolom. Perhatikan untuk bedanya. Kalau yang laba tadi posisinya di sini ya, di kisar laba di sebelah debit, neraca sebelah kredit. Kalau yang rugi posisinya di sebelah iksara laba rugi kredit, neraca debit. Ya. Oke. Ini untuk kertas kerja 8 kolom. Selanjutnya Bapak akan jelaskan untuk kertas kerja 10 kolom. Proses pengerjaannya ini sama ya dengan yang bengkel cabai mede 8 kolom tadi. Ini sama ini ya. Sama persis sama ya. Sampai AJB ini sama persis. Coba perhatikan. Bapak akan pindahkan saja yang ada di AJB ini ke 10 kolom ya. Sampai AJB. Ya, ini sama. Lalu bedanya nanti kalian di sini, di NSD. Kalau di 8 kolom, ini kan kalian perhitungkan langsung pindahkan ke akun neraca atau ke nominal yang sesuai dengan pemindahan tadi yang Bapak jelaskan. Tetapi untuk 10 kolom, semua setelah dihitung, ya, mampir atau nongkrong di neraca saldo disesuaikan dulu, baru nanti dipindah. Ya, oke, coba perhatikan. Semua yang sudah kalian masukkan di sini dipindahkan ke neraca saldo disesuaikan. Kita lihat yang di sini 35.000, 35 juta untuk yang kas ya, sekali lagi baik akun real maupun akun nominal semua di sini semua. Lalu yang di perlengkapan ini tinggal cari selisihnya, perhitungannya sama dengan kertas kerja 8 kolom tadi ya. Ini juga sama perhitungannya, ini ditambahkan debit. Lalu ini debit kredit cari selisihnya seperti di 8 kolom tadi ya. Lalu ini enggak ada AJP-nya, tinggal memindahkan sesuai dengan debit dan kreditnya. Lalu ini kredit pindahkan, sama ya, sama yang dengan 8 kolom Bapaknya. Hanya bedanya semua mampir di sini, nongkrong di sini dulu. Ya. Ini juga sama. Ya. Lalu untuk ini jangan dijumlahkan, ini juga tinggal memindahkan. Semua nongkrong di sini semua. Ya, oke. Ya, semua mampir di sini dulu. Lalu ke ikhtisar laba ruginya tinggal mindahin saja mana yang yang di neraca, mana yang debit kredit. Ini otomatis di sini aja ya. Ini semua sampai sini, sampai price ini ya, tinggal memindahkan saja.
ke neraca, ya, ke sini. Ya, ya. Lalu untuk akun nominal ini dari sini, ya, ini pindahkan ke di sini, ke ikhtisar laba rugi, itu, ya. Sama dengan di kertas kerja 8 kolom tadi ya, ini. Cuma bedanya sekali lagi hanya mampir di NSD semua. Ini juga ya. Ini juga kalian harus perhatikan akun real dan nominalnya ya. Sama dengan kalau yang ini kan yang akun nominal pindahkan ke akun ikhtisar laba rugi di sini ya. Lalu yang ini pindahkan ke neraca ya. Oke. Proses perhitungannya ini sama juga harus jumlahkan. Ya, lalu mencari laba ruginya tadi sama dengan di kertas kerja 8 kolom ya. Sekali lagi hanya bedanya ini semua mampir di sini. Oke, ini yang JPMD. Untuk yang Witwaru kita perhatikan ya. Ini semua Bapak pindahkan dulu ya, persis ada di 8 kolom tadi mencarinya. Ya. Lalu ini juga caranya persis sama, semua mampir di sini dulu. Masuk semua ke NSD ya, sekarang dijumlahkan. Lalu kalian pindahkan sesuai yang tadi di soal nomor 1, mana yang akun real dan akun nominal, karena semua udah dihitung di sini. Sekarang di sini tinggal memindahkan saja ya, sekalian jumlahnya ya, seperti ini. Lalu jumlahnya ini, lalu menghitungnya sama dengan kertas kerja yang 8 kolom tadi. Ya, terakhir tulis rugi. Ini ya. Demikian penjelasan dari Bapak tentang kertas kerja 8 dan 10 kolom. Demikian penjelasan Bapak tentang kertas kerja 8 dan 10 kolom. Kalau memang ada kesulitan kalian mengerjakan soal, silakan bertanya ke Bapak. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Mapai jalan satapak, ngajuk-juk ka hiji lembur, teu karasa